Halo, merhaba arkadaşlar. Kembali lagi bersama aku, Vivi. Aku pengen ngucapin terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Dan juga selamat datang buat pendatang baru yang baru nemu channel aku, ya. Hoş geldiniz. Selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi lainnya tentang bahasa Turki, kuliah ke Turki, beasiswa Turki, dan lain-lain. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu grammar Turki, yaitu future tense atau tenses masa depan, gelecek zaman. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih info dulu buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Turki secara otodidak tanpa tutor. Kamu bisa miliki buku ini. Nah, ini adalah smart book bahasa Turki, saya sendiri yang tulis bersama suami. Nah, jadi ini smart book bahasa Turki untuk level A1 sampai A2. Jadi cocok banget buat kamu para pemula yang pengen belajar bahasa Turki dari dasar. Dan juga ada pelengkapnya, yaitu kamus kantong Turki super komplit. Nah, jadi ini adalah duo paket pintar untuk belajar bahasa Turki dasar ya. Bukunya saya tulis sendiri, kamusnya juga, dan ini kita susun disesuaikan dengan kurikulum Tomer universitas yang ada di Turki. Jadi bakal cocok banget buat kamu yang pengen belajar bahasa Turki secara otodidak. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar lagi, yuk kita mulai. Nah, kita akan belajar gelecek zaman ya. Kalau di buku ini itu ada di halaman 156 ya. Ini ada rangkumannya. Kalau teman-teman punya buku ini bisa ikutin pembahasannya melalui buku. Jadi gelecek zaman itu apa? Gelecek zaman itu adalah tenses yang kita pakai untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi di masa depan atau yang sudah kita rencanakan untuk dilakukan kemudian. Ya, kalau di bahasa Inggris kita sebut sebagai future tense. Imbuhan yang kita gunakan di gelecek zaman itu ada dua, teman-teman, yaitu ajak dan ejek. Ajak dan ejek. Nah, pemakaiannya kita akan melihat huruf vokal terakhir dari kata kerja yang ingin kita ucapkan. Kalau misalnya kata kerja itu berakhiran dengan kalın ünlü, ada yang pasti ingat apa itu kalın ünlü? Ya, a, e, o, u, maka kita memakai ajak. Kalau kata kerja itu berakhiran dengan huruf vokal e, i, e, u, atau kita sebut sebagai ince ünlü, kita memakai ejek. Nah, sebelum kita lihat bagaimana cara pembuatan kalimat, aku akan ngasih tahu dulu keterangan waktu yang bisa kamu pakai di gelecek zaman. Misalnya minggu depan, yaitu gelecek hafta. Jadi hafta artinya minggu ya, gelecek itu yang akan datang, minggu depan. Bulan depan, gelecek ay. Tahun depan bagaimana? Gelecek yıl. Evet. Terus misalnya kita mau bilang 2 hari kemudian, ya, itu bahasa Turkinya iki gün sonra. Iki gün sonra. Kalau mau bilang 5 hari kemudian bagaimana? Ya, 5 gün sonra. 5 gün sonra. Kita mau bilang minggu misalnya, 4 minggu kemudian. 4 hafta sonra. 4 hafta sonra. Nah, ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman ya, pengen bikin kalimat seperti apa. Nah, gelecek juga kita bisa ganti menjadi önümüzdeki. Jadi misalnya gelecek hafta, kita bisa ganti menjadi önümüzdeki hafta. Jadi ini sinonim ya, teman-teman. Gelecek ay, kita bisa ganti menjadi önümüzdeki ay. Kalau gelecek yıl, kita ganti menjadi, benar banget, önümüzdeki yıl. Oke, sekarang kita akan lihat bentuk positif dari gelecek zaman. Nah, rumusnya itu adalah fiil atau kata kerja, lalu kita tambahkan ajak, ejek, imbuhan gelecek zaman, dan setelah itu kita tambahkan kişi eki. Ya, kişi eki ini adalah imbuhan untuk setiap subjek. Oke, kita punya 6 subjek ya. Ben, sen, o, biz, siz, ve onlar. Oke, kita akan kasih satu fiil, misalnya yapmak. Ya. Ingat cara menambahkan tenses di bahasa Turki, kita harus menghapus maknya dulu, karena ini adalah bentuk dari kata dasar. Jadi yapmak berubah menjadi yap saja.
Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah huruf A. Ya, A adalah kalen unlu, berarti yang akan kita pakai adalah ajak. Oke, ya pajak. Bagus banget. Sekarang kita akan menambahkan kishieki untuk setiap zamir atau subjek. Untuk ben itu adalah ya, untuk ajak. Kalau ejek berarti im. Ya, kita sekarang fokus yang ke ajak dulu. Yap, ajak, Tapi untuk ben, huruf K pada kata ajak ini akan berubah teman-teman menjadi yumushage. Menjadi ya pajahem. Gitu. Sen, ya pajak, sen. O, ya pajak. Bis, ya pajak, ez. Sama seperti ben, bis juga mengalami pelembutan huruf. Jadi huruf K pada kata ajak akan berubah menjadi yumushake, ya pajaz. Sis, ya pajak senes. Onlar, ya pajaklar. Mudah kan? Sekarang kita lihat contoh untuk ejek. Misalnya contoh kata gelmek. Ingat makmeknya kita coret terlebih dahulu sehingga tersisa gel saja. Gel berakhir dengan huruf vokal E yang mana adalah inje unlu, sehingga imbuhan yang kita pakai adalah ejek. Gelejek. Untuk ben kita tambahkan kishieki im. Gelejeim. Ingat huruf K-nya berubah menjadi yumshage untuk ben dan bis ya. Gelejeim. Sen gelejek sin. O gelejek, tidak ada imbuhan. Bis gelejeyis, K-nya berubah menjadi yumushage. Sis gelejek sinis. Onlar gelejek ler. Ya, kalau ditanya kenapa ben dan bis itu berubah, memang seperti itu sudah ketentuannya ya teman-teman. Untuk ben dan bis itu berubah. Huruf K ketika bertemu dengan huruf vokal dia akan berubah menjadi yumushage. Memang sudah seperti itu rumusnya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat. Misalnya kita mau bilang Mustafa besok pergi ke Istanbul. Mustafa yarın İstanbul'a gidecek. Ya, di sini Mustafa adalah O, sehingga imbuhannya hanya ejek. Contoh lain misalnya, saya akan belajar bahasa Turki bulan ini. Bu ay Türkçe öğreneceğim. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan next masuk ke bagian negatif. Untuk bagian negatif gampang banget teman-teman. Teman-teman cuma perlu menambahkan kata ma atau me ya sebelum ajak dan ejek. Contoh, kita ambil fiil al-mak, artinya membeli ya. Maknya kita hapus dulu sehingga tersisa al saja. Lalu kita tambahkan imbuhan ma, alma, dan kita tambahkan imbuhan ajak ejek. Tapi sebelum kita tambahkan imbuhan ajak, kita tambahkan dulu huruf y ya. Jadi alma yaja, alma yajak ya. Alma yajak untuk ben, alma yajam, sen, alma yajaksen, o, alma yajak bis, alma yajas, sis, alma yajaksenes, onlar, alma yajaklar. Ini untuk yang kalen ya, huruf vokal tebal. Sekarang kita lihat untuk huruf vokal tipis. Contoh kata götür. Ben götürmeyeceğim. Sen götürmeyeceksin. O götürmeyecek. Biz götürmeyeceğiz. Siz götürmeyeceksiniz. Onlar götürmeyecekler. Seperti itu. Kita lihat contoh kalimat. Ali minggu depan tidak akan mengikuti meeting atau rapat. Ya. Ali gelecek hafta toplantıya katılmayacak. Contoh lain, dia tidak akan berbohong sama sekali. O hiç yalan söylemeyecek. Oke, itu dia contoh untuk bentuk negatif.
Sekarang bentuk terakhir kita yaitu bentuk pertanyaan. Seperti biasa, setiap pertanyaan itu pasti kita memiliki namanya soru eki ya, atau kata tanya. Soru eki kita punya 4, me, mi, mu, me. Tapi di Galajak Zaman ini kita hanya pakai 2 saja, yaitu me dan mi. Dikarenakan ajak dan ejek ya, kita melihat huruf vokal terakhirnya. Oke, kita akan coba bikin kalimat ya. Jadi rumusnya itu adalah fiil lalu ditambahkan dengan ajak ejek. Setelah ajak ejek baru kita tambahkan soru eki tadi, me, mi. Lalu ditambahkan kishi eki. Kita ambil contoh uyu mak ya, artinya tidur. Maknya kita coret terlebih dahulu sehingga tersisa uyu. Ben uyu yajak mayem. Sen uyu yajak mesen. O uyu yajak me. Pis uyu yajak meyes. Sis uyu yajak mesenes. Onlar uyu yajak larme. Ingat, untuk onlar dia berbeda sendiri, tidak pernah ada melar tetapi selalu larme. Kalau teman-teman nanya kenapa di sini ajak berubah menjadi yajak, dikarenakan uyu itu berakhiran dengan huruf vokal saja. Jadi kalau misalnya fiil itu berakhiran dengan huruf vokal, sebelum ajak dan ejek ini kita harus menambahkan huruf y. Kita lihat contoh yang lain untuk inje undu, misalnya yemek ya, ini artinya makan. Ingat, maknya kita coret sehingga tersisa y saja. Y ini ketika kita tambahkan imbuhan akan berubah menjadi yi, teman-teman. Ini sudah pernah dijelaskan ketika kita belajar Shimdiki Zaman. Yang belum lihat videonya bisa langsung cek aja di link berikut. Ya, jadi yemek, y. Ben yiyecek miyim, sen yiyecek misin, o yiyecek mi, bis yiyecek mis, siz yiyecek misiniz, onlar yiyecekler mi. Oke, itu dia bentuk pertanyaan. Nah, kita udah belajar 3 nih, bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk pertanyaan. Sekarang giliran kamu untuk coba bikin bentuk positif, negatif, dan pertanyaan di kolom komentar dengan menggunakan kata kerja katelmak, artinya mengikuti ya, katelmak. Oke, langsung aja komen di kolom komentar bentuk positif dari katelmak, negatif, dan juga pertanyaan Galajak Zaman. Oke. Itu dia materi buat hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Please jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya semakin banyak lagi teman-teman kamu yang tahu bahasa Turki kayak kamu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Görüşürüz.